Esa TV. Pemirsa di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam program Berita Esa TV yang menghadirkan sejumlah berita soal dampak pemberlakuan PPKM Mikro di Manado dan kegiatan pameran produk UMKM di Mega Mall. Bersama saya Putri Rompas, kita ikuti berita selengkapnya. Sejumlah restoran dan kedai kopi di Kota Manado kini menerapkan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung dan karyawannya. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, salah satu pemilik kedai Kopi Billy di kawasan Megamas mengharuskan karyawannya menjalani vaksinasi. Salah satu kedai kopi yakni Kopi Billy yang kegiatan sehari-harinya di kawasan Megamas Manado kini memberlakukan protokol kesehatan ketat, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, pihak pengelola kedai Kopi Billy juga mengharuskan karyawannya untuk melakukan vaksinasi agar terhindar dari serangan virus COVID-19. Seperti yang diutarakan pemilik kedai Kopi Billy, Sonya menegaskan bagi karyawan yang belum melakukan vaksinasi untuk tidak diperkenankan bekerja. Di rumah Kopi Billy kawasan Megamas saya terapkan prokesnya sesuai anjuran pemerintah, yaitu jadi setiap tamu yang datang harus pakai masker, harus cuci tangan dan jaga jarak. Dan sekarang ini kan kita ada edaran di kawasan sini harusnya 25% aja yang boleh masuk ya. Terus semua karyawan saya haruskan semua untuk vaksin. Kemarin kita ada vaksinasi di kawasan Mega Mall dan ada satu semua sekarang sudah divaksin ya. Tadinya ada satu karyawan yang karena nggak ada KTP nggak boleh vaksin. Jadi saya suruh dia jangan masuk sampai dia punya KTP baru boleh masuk. Selain itu, Sonya berharap terutama kepada pemerintah agar dapat mempercepat penanganan COVID-19 agar perekonomian bisa kembali normal. Valentin Vina Amalia, Filipus Wakdomi, jurnalis SH-TV. Sejumlah warga Manado menilai pemberlakuan PPKM Mikro di Manado berdampak bagi jumlah pengunjung yang datang berbelanja di tempat-tempat usaha, serta berdampak juga bagi omset usaha. Sejumlah warga Manado yang ditemui mengatakan, dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Sulawesi Utara, selain memberi dampak bagi omset penjualan tempat usaha, juga berdampak menurunnya animo masyarakat untuk datang berbelanja. Dengan diberlakukannya PPKM ini, itu juga ada dampak negatif bagi pengusaha, tapi dampak juga untuk kebaikan kita bersama. Karena untuk menghentikan COVID, ya kita harus banyak diam di tempat, jangan berkerumun. Sementara, anggota masyarakat lain Anderson Kumenaung memberikan solusi bagi pemilik usaha agar terhindar dari kerugian omset agar banyak memanfaatkan penjualan lewat aplikasi media sosial. Namun, yang perlu dilakukan oleh para pengusaha Sulawesi Utara, Kota Manado khususnya, harus melakukan inovasi. Bagaimana inovasi-inovasi yang bisa tetap mempertahankan omset. Jadi secara mikroekonomi, pemberlakuan PPKM tidak akan banyak berdampak pada penurunan omsetnya. Karena secara makro, pertumbuhan itu sebenarnya akumulasi dari kenaikan omset para pebisnis terutama. Kalau pengeluaran negara melalui APBD Sulawesi Utara kurang lebih sekarang 5 triliun. Itu akan memutar roda ekonomi kita karena setelah dibelanjakan itu akan merangsang, memberi kesempatan ke swasta untuk melakukan bisnis. Tapi khusus kuliner akan terjadi penurunan omset yang luar biasa, akan ada pengangguran baru. Cara mengatasinya adalah menemukan inovasi bagaimana kita bisa melayani pesanan-pesanan dari rumah ke rumah. Kalau itu bisa dilakukan,
tidak terlalu terpengaruh usaha-usaha kuliner di Sulut. Jadi harus selalu move on dari kegiatan bisnis tradisional. Anderson menambahkan pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, sudah seharusnya diseriusi pemilik usaha untuk melakukan kreativitas dalam penjualan. Valentin Vina Amalia, Filipus Magdomi, jurnalis SH TV. Pakar ekonomi Unsrat Anderson Comenaung mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang melakukan tes swab PCR di bandara. Usulan tersebut mengingat biaya swab tes PCR cukup mahal. Pakar ekonomi Universitas Samratulangi, Anderson G. Comenaung, menilai harga swab PCR cukup mahal. Karena itu dirinya mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan subsidi bagi masyarakat yang akan melakukan swab PCR di bandara. PCR itu lebih akurat, akan tetapi perlu dipikirkan, diberikan subsidi lah. Karena kalau informasi dari pihak-pihak tertentu, satu korban COVID menelan biaya sampai 200 juta. Kenapa tidak dialokasikan untuk swab di bandara sehingga masyarakat terbantu? Untuk anggaran subsidi, Anderson mengusulkan dana subsidi tersebut bisa diperoleh dari pergeseran sebagian anggaran dari pasien COVID-19 di rumah sakit. Valentin Vina Amalia, Filipus Magdomi, jurnalis SH TV. Untuk meningkatkan perekonomian di Sulawesi Utara di tengah pandemi COVID-19, pihak Bank Indonesia Cabang Manado bekerja sama dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan menggelar pameran hasil produk makanan UMKM Sulawesi Utara. Bank Indonesia Cabang Manado selama 3 hari, yakni 8 hingga 10 Juli 2021, menggelar acara pameran produk UMKM dengan nama Urban Economy Festival yang berlangsung di Mega Mall Manado. Kegiatan ini digelar atas kerjasama dengan Gerakan Nasional atau Gernas dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia serta Gerakan Bangga Wisata. Kegiatan yang melibatkan para komunitas generasi Bank Indonesia ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dalam bentuk pameran produk makanan kemasan hasil UMKM Sulut. Produk-produk UMKM yang dipamerkan tersebut diantaranya keripik pisang goroho, sambal roa, dan juga kain-kain khas Sulawesi Utara. Nah, ini adalah merupakan acara dari Urban Economy Festival yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tiap tahunnya yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi Sulut. Nah, di sini juga ada bekerjasama dengan Gernas BBI juga, Bangga Buatan Indonesia, dan di sini juga bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia atau BNI dalam kurasi produk dan pengenalan produk UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Nah, di sini ada banyak produk yang dijual. Nah, ini salah satu beberapa UMKM binaan dari Bank Indonesia. Ada juga jualan dari keripik roho juga di sini banyak, ada sambal roa, dan di sini juga ada kain-kain khas dari Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi sih yang dijual oleh Urban Economy Festival ini dia. Ketua Genbi Sulut mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha UMKM untuk lebih maju lagi dalam menunjang kebutuhan cenderamata dan oleh-oleh bagi wisatawan yang datang. Dan pada saat ini kita ada di kegiatan Urban Economic Festival yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kami terlibat di tempat ini dengan 3 hari kegiatan memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara serta memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara. Harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini dapat mendorong UMKM di Sulawesi Utara lebih maju lagi dan tentunya wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara semakin berkembang dan semakin baik lagi. Kegiatan ini banyak mendapat perhatian pengunjung yang datang untuk melihat dari dekat pameran. Valentin Vina Amalia, Filipus Magdomi, jurnalis SH TV. Demikian berita kali ini, saya Putri Rompas pamit dan sampai jumpa.